Bab 822. Berpisah. Di hadapannya ini adalah sebuah gunung tinggi, dan di perjalanan naik ke atas gunung penuh dengan cahaya, dan membentuk gunung ini bagaikan sebuah sasaran besar, dan dibelah menjadi beberapa lingkaran, dan di puncak gunung adalah titik tengahnya. Dan bersamaan dengan itu, sebuah ingatan muncul di benak Erik, dan ternyata adalah isi dari perkataan Xiong sebelumnya. Sepertinya aku sia-sia mencari informasi, catatan ini semua seharusnya ditinggalkan oleh orang yang pernah masuk ke dalam sini. Xiong juga merasakan ingatan itu, dia tersenyum masam. Hadirin, apakah bisa sampai di puncak gunung atau tidak, itu tergantung kemampuan masing-masing, kita akan berpisah dari sini. Xiong bersikap hormat kepada mereka dan bergegas pergi bersama Odin. Kuantum terlihat sedikit kecewa, sepanjang perjalanan dia terus membaik-baikan di Marto, namun dia tetaplah tidak berhasil bersama dengannya. Ayo pergi. Sesuai dengan perjanjian Hendry dan Griselda sebelumnya, mereka berempat saling berjabat tangan dan pergi ke atas gunung. Ketika masuk ke dalam cahaya pertama, seketika di sekeliling mereka muncul beberapa monster yang setingkat fase sempurna level 3. Beberapa monster serigala ini sekali muncul langsung mengaum dan berlari ke arah mereka. Beberapa ekor monster pembuka. Kuantum mencibir, dia maju dan satu tinjunya langsung membuat seekor monster serigala patah tulang. Hendry dan Griselda juga menggunakan banyak trik, monster serigala seperti begini tidak bisa mengancam mereka. Erik mundur dan ketika monster serigala melompat maju, dia langsung memotong leher monsternya. Sebuah aura langsung terbang keluar dari jasad monsternya, dan terbagi menjadi 4, salah satunya masuk ke dalam kening Erik, dan membentuk sebuah bekas kecil. Ini adalah sebuah aura tenaga dalam, namun sedikit tidak benar. Dia pernah berlatih pemurnian tubuh, dia lebih mengerti Reiki daripada mereka, jadi Erik merasakan bahaya dari aura ini. Membunuh seekor monster level rendah saja juga harus menggunakan strategi, kamu sungguh pecundang. Kuantum saat ini sudah membunuh 3 ekor monster serigala, dia mencibir. Namun sekalipun Kuantum yang membunuh lebih banyak, namun karena mereka berempat berada di lokasi yang sama, jadi hadiah membunuh monster dibagi rata, ini membuat Kuantum merasa tidak senang. Apakah kamu ada merasakan ada kejanggalan di aura tenaga dalam ini? Setelah membunuh 1 ekor monster serigala lagi, Erik berkata sambil menatapi Hendry. Apakah ada kejanggalan? Hendry mengerutkan keningnya, dia merasakannya dan mengelengkan kepalanya lalu berkata, aku tidak bisa merasakan apapun, ada apa ini? Erik tidak menjawabnya, dia mengerutkan keningnya, lalu dia menggunakan jurus pedang untuk membunuh monsternya dan setelah itu langsung membunuh seekor monster menggunakan teanga dalam. Jurusnya sangatlah cepat, sehingga kedua aura ini langsung berterbangan ke arah dia, Erik juga langsung membuka Dark Eye. Benar saja. Tatapan Erik berubah, dia langsung sadar, monster yang dibunuh menggunakan pedang itu akan memberikan aura hadiah yang ada sedikit aura merah yang mengandung bahaya di antaranya. Namun monster yang dibunuh menggunakan tenaga dalamnya tidak terjadi hal seperti begini. Setelah itu Erik mencoba lagi, dia menyadari bahwa setiap penggunaan cara pertapa abadi untuk membunuh monster, hasilnya sama semua. Warna merah ini memberikan aku rasa bahaya. Jika diakumulasi, mungkin akan ada hal yang tidak baik terjadi. Erik terpikiran sesuatu, dia lalu melihat ke arah Hendry dan berkata, jangan menggunakan Reiki untuk membunuh monster-monster itu, gunakan kemampuan pejuang. Apakah boleh beritahu aku alasannya? Hendry sedikit bingung dan tidak mengerti maksudnya. Untuk sementara aku tidak bisa menjelaskannya. Namun jika kamu percaya denganku, sebaiknya jangan menggunakan Reiki. Erik menarik nafas dalam dan mengelengkan kepalanya. Aura itu tidak bisa dilihat oleh Hendry dan lainnya, dan meskipun Erik merasa begitu namun dia memang tidak ada bukti. Sungguh lucu sekali.
Kuantum mendengarnya, dia mencibir dan berkata, "Kamu tidak punya reiki dan efektivitas kamu rendah, kamu takut malu, dan juga ingin kami juga tidak menggunakan reiki. Dengan begitu bisa mengurangi kecepatan. Kalian lihat itu Shaun, dia sudah sampai di lantai ketiga, kita baru sampai di mana saja." Griselda juga menggelengkan kepala karena tidak senang, dia menunjuk ke arah tempat yang tidak jauh dari sana. Barulah mereka sadar dan di dekat puncak sana ada 2 buah cahaya merah turun dari langit dan terlihat penglihatan aneh. Intinya, aku sudah bilang apa yang aku lihat, percaya atau tidak tergantung kalian memutuskannya. Erik tidak menjelaskannya lagi, dia mengelengkan kepalanya sambil berkata begitu. "Aku percaya denganmu," kata Hendry sambil menatapinya. Dia lalu mengubah jurus pedangnya dan tidak lagi menggunakan reiki untuk membunuh monster. "Kakak Zu, kalau begitu kita akan semakin terdampar jauh." Griselda melihat kecepatan Hendry menurun, dia semakin mengerutkan keningnya dan berkata dengan sangatlah tidak senang. Awalnya kecepatan Erik memang sudah lambat, sekarang Hendry malah ikutan Erik untuk membunuh monster secara perlahan. Nanti setelah latihan ini selesai, baru akan ada seberapa banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Lebih baik kita pisah saja. Melihat Hendry tidak mendengar perkataannya, Griselda tiba-tiba berkata seperti begitu dengan nada bicara dingin. "Griselda, mengapa tidak mau mencoba cara Hario? Aku bisa janji kepada kalian bahwa dia bukanlah orang yang sembarangan bicara," kata Hendry sambil menghempaskan nafasnya. "Gadis suci Zu, Anda jangan bercanda lagi, orang ini hanyalah pecundang saja, kamu juga percaya dengan perkataan dia." Kuantum sudah lama tidak puas dengan Erik, sampai sekarang barulah dia berkata sambil mencibir. "Aku sudah mengatakannya, percaya ataupun tidak tergantung kalian, aku harap setelah kalian pergi tidak akan menyesal saja sudah cukup," kata Erik. "Bercanda apaan? Meninggalkan kalian berdua hanya akan membuat kami bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan," kata Kuantum sambil tertawa. "Kakak Zu, aku tidak tahu apa hubungan kamu dengan orang ini, tapi jika kamu terus bertindak bodoh, kamu pasti akan menyesal." Seusai Griselda berkata, dia langsung pergi bersama Kuantum tanpa berbalik kepala sama sekali. Bagus juga kalau mereka pergi, jika tidak aura bahaya itu tetap akan terbagi kepada kita sebagian kecil, kata Erik. Hendry menganggukkan kepalanya juga, meskipun Griselda tiba-tiba ingkar janji, namun itu tetaplah tidak mempengaruhi kemampuan mereka. Meskipun Hendry mempunyai kemampuan yang kuat, namun pada dasarnya semuanya bergantung pada reiki. Namun di era seperti begini ini, semua orang juga pasti punya kemampuan pejuang, jadi juga tidak sampai tidak ada cara lain. Tidak lama kemudian, Erik menyadari di hadapan mereka ada 2 tiang merah lagi. Sepertinya Hendry dan Kuantum juga sudah mendapatkan hadiah pertama. Merah, orange, kuning, hijau tua, hijau muda, biru, ungu, total ada 7 buah hadiah, entah masing-masing ada apa saja. Erik juga terlihat sedikit penasaran. "Hendry, untuk sementara kecepatan kita paling lambat, apakah kamu akan menyesal?" tanya Erik. "Pilihan yang aku buat sendiri tidak pernah aku sesali," kata Hendry dengan serius. "Kamu tenang saja, aku tidak akan membuat kamu menyesal dengan pilihan ini," kata Erik dengan percaya diri. Tidak lama kemudian, bekas di kening Erik dan Hendry juga bersinar, dan jelas terlihat sudah sampai puncaknya. 2 buah cahaya merah turun dan mengelilingi mereka. Erik merasakan bahwa di dalam tiang sinar ini ada banyak aura kuat yang murni. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura ini. "Barang bagus. Tunggu setelah cahaya selesai," Erik berkata sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun aura ini tidak meningkatkan kultivasi, namun dia bisa jelas merasakan bahwa badannya terasa lebih kuat dan lincah daripada sebelumnya. Hendry menganggukkan kepalanya, mereka berdua keluar dari cahaya, dan terus maju ke depan.
Waktu berlalu secara perlahan. Setelah beberapa jam kemudian, mereka semua setidaknya menerima 3 buah cahaya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.